Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, dikhususkan pertama kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para ulama, para syuhada, para orang-orang soleh, pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu, kepada seluruh umat Islam, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ulama wa syuhada wa sholihin wal syamsul qadiril jailani qaddasallahu sirrahu wali jami'al muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa oleh Allah kita diberi kesehatan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang selamat, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, mithla husnik mara'aina, qaddu ya wajah sururi. Wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salam sejahtera untukmu. Wahai Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salam sejahtera untukmu. Wahai kekasih Allah, salam sejahtera untukmu. Dan sholawat rahmat Allah untukmu. Bulan purnama telah terbit menyinari kami, pudarlah purnama-purnama yang lain. Belum pernah aku melihat keelokan sepertimu, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berwajah riang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya.
Al-Quran adalah mukjizat Nabi besar Muhammad SAW yang sangat berharga bagi umat Islam. Isi kandungan Al-Quran adalah tentang akidah keimanan, tentang kitab-kitab Allah, tentang Rasul-Rasul Allah, tentang malaikat-malaikat Allah, tentang kitab-kitab Allah, kemudian tentang takdir Allah, takdir baik dan takdir buruk, kemudian tentang ibadah, nasihat-nasihat, kisah-kisah yang menjadi pedoman umat Nabi besar Muhammad SAW. Adapun sunnah Nabi adalah semua yang disampaikan Nabi Muhammad SAW berupa sabda Nabi, tingkah laku, penetapan, dan pengakuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sunnah Nabi Muhammad SAW yaitu sholat sunnah sebelum sesudah sholat wajib, kemudian sholat duha, sholat pembuka rizki, membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal pekerjaan. Karena sabda Nabi besar Muhammad SAW yang artinya segala sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim akan tertutup keberkahannya. Makanya kita semuanya kalau mau makan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mau tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim, mau memasak membaca Bismillahirrahmanirrahim, mau memasukkan bahan masakan ke dalam panci membaca Bismillahirrahmanirrahim, mau berangkat kerja membaca Bismillahirrahmanirrahim, mau naik kendaraan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mau apa saja membaca Bismillahirrahmanirrahim agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ada kepasrahan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kisah Nabi Musa alaihi salam pernah sakit perut, mohon petunjuk kepada Allah. Akhirnya oleh Allah diberi petunjuk, suruh minum ramuan tanaman. Kemudian Nabi Musa minum ramuan itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Allah disembuhkan. Suatu saat sakit lagi, dengan minum ramuan lagi, tapi tidak sembuh. Kenapa ya Allah? Yang kedua ini kok tidak sembuh? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kamu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya mulai sekarang yang belum biasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita semuanya setiap mau apa saja, apalagi mau minum ramuan tanaman, minum obat, jikalau sakit jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Ada kisah lagi, seorang wanita solehah terbiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim saat
mau apa saja. Pada suatu hari meletakkan kunci almari dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya suami yang munafik, yang zalim, tidak percaya kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dibuang kunci yang disimpan oleh istrinya tadi ke dalam sumur. Subhanallah, Allahu Akbar, Allah Maha Penolong, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Pada suatu saat mau membuka almari, diambillah kunci itu. Ada lagi. Jadi tanpa mencari ke dalam sumur atau kemana-mana, ternyata ada lagi. Itulah pertolongan Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa ahsana huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna ma tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Yang artinya sebaik-baik firman, yaitu firman dari kitab Allah Al-Quran, dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang paling jelek yaitu perkara yang model-model, dan sesungguhnya perkara yang dijanjikan Allah kepada kita semua pasti akan datang. Bila sudah datang, kamu semua tidak bisa menolak. Dengan hadis tersebut, firman yang paling baik adalah firman dari kitab Allah, yaitu Al-Quran. Karena yang membaca satu huruf mendapat satu kebaikan oleh Allah, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu banyaknya 19 huruf, oleh Allah diberi 19 kebaikan. Kemudian dilipat gandakan 10 kali lipat menjadi 190 kebaikan. Apalagi kalau kita semuanya mau membaca Al-Quran lebih banyak, oleh Allah akan dilipat gandakan lebih banyak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian yang belajar atau yang mengajar mendapat pahala yang tinggi. Jadi tidak hanya yang mengajar saja, tetapi belajar Al-Quran juga mendapat pahala yang tinggi. Makanya belum terlambat selama nyawa kita terkandung badan belajar Al-Quran, karena belajar diwajibkan bagi semua muslim dan muslimah mulai dari lahir sampai mati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya, manusia yang paling baik di antara kamu semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Makanya kami mengajak kepada diri sendiri, khususnya anak cucu saudara teman seluruh umat Islam, marilah kita belajar Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya agar menjadi manusia yang paling baik. Amin amin ya Rabbal alamin. Al-Quran juga bisa memberi syafaat di hari akhirat. Kita tahu bahwa semua manusia di dunia ini akhir
ceritanya meninggal dunia. Kalau selama hidupnya senang membaca Al-Quran, senang mendengarkan Al-Quran, senang belajar isi kandungan Al-Quran, kemudian mengamalkannya, senang mengajarkannya, insya Allah mendapat syafaat di hari akhirat. Mulai meninggal dunia, orang-orang dikala menyiapkan kain kafan, menyiapkan penguburannya, datang amal tersebut. Pertama, menempat di bagian kepala, kemudian di saat sudah dibungkus dengan kain kafan, pindah ke bagian dada, merupakan orang tampan, orang ganteng. Amal tersebut berupa orang tampan atau orang ganteng. Kemudian berkata, jangan khawatir, kamu insya Allah tidak akan mengalami kesulitan. Jadi mengatakan kepada manusia yang senang mengamalkan isi kandungan Al-Quran tadi, tidak usah khawatir, tidak akan mengalami kesulitan. Lalu dihamparkan tempat yang indah, kemudian hiasan, permadani, sutra, minyak wangi, sehingga merasa nyaman, tidak merasa sedih atau kesakitan dan lain-lain. Semoga kita semua, seluruh umat Islam yang senang mendengarkan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, senang belajar isi kandungan Al-Quran, kemudian mengamalkannya, mengajarkannya, insya Allah akan ditemani oleh amal itu, mulai meninggal dunia sampai di dalam kubur, sampai masuk ke surga. Amin amin ya robbal alamin. Juga di dalam kubur, amal Al-Quran tadi menghalau segala siksa kubur, menyuruh pindah siksa kubur, jadi tidak akan disiksa di dalam kubur. Semoga kita semuanya tidak mendapat siksa kubur. Amin amin ya robbal alamin. Ada kisah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika berjalan menuju ke suatu tempat bersama sahabat-sahabatnya, melewati kuburan. Pada saat melewati kuburan, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, disuruh jalan cepat-cepat. Kemudian pulangnya tidak lagi disuruh jalan cepat-cepat. Akhirnya sahabat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa ya Rasul? Tadi berangkatnya disuruh cepat-cepat, pulangnya kok tidak? Berangkatnya tadi karena oleh Allah saya diperdengarkan orang dalam kubur disiksa, saya tidak tahan mendengarkan lama-lama, jadi dipercepat jalannya. Kemudian pulangnya sudah tidak terdengar lagi orang disiksa dalam kubur karena anaknya belajar Al-Quran. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Makanya anak cucu kita nasihati aja mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya agar menjadi amal
orang tua di saat sudah mati, bisa meredakan siksa kubur. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian hikmah Al-Quran selanjutnya yaitu hati kita akan bercahaya. Kalau hati kita bercahaya akan senang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebaliknya, kalau hati kita gelap akan senang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang jelek yang dilarang oleh Allah. Makanya saya mengajak pada diri sendiri, khususnya anak cucu, marilah kita rutinkan membaca Al-Quran, kita rutinkan mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau punya HP jangan hanya nyanyian-nyanyian atau yang lain-lain, usahakan dirutinkan menyetel bacaan Al-Quran agar hati kita bercahaya. Amin amin ya robbal alamin. Bisa menenteramkan hati. Kalau hati kita sedih, hati kita gundah gulana, karena semua orang mesti mengalami masalah uang, masalah keluarga, masalah bermacam-macam. Kalau kita mau membaca Al-Quran, insya Allah bisa menenteramkan hati. Amin amin ya robbal alamin. Seperti qasidah yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, kitab suci kalam Allah, bacaan umat yang beriman, menjadi amal ibadah seharian. Al-Quran, kalam Allah. Al-Quran, kalam Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian jadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia, yaitu siapa? Wahai Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka itu ahlul Quran. Mereka itu keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Semoga kita semuanya menjadi ahlul Quran sehingga menjadi keluarga Allah khususnya, menjadi orang khususnya. Kalau sudah menjadi orang khususnya, insya Allah akan selamat, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Meskipun membacanya masih terbata-bata, masih belum lancar, oleh Allah diberi pahala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, diberi balasan paling baik, diberi balasan paling baik. Makanya betapa besarnya, berapa banyaknya, betapa banyaknya, betapa tingginya hikmah membaca Al-Quran, hikmah senang belajar Al-Quran, hikmah senang mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian senang mempelajari isi kandungan Al-Quran, mengamalkannya,
mengajarkannya. Semoga kita semuanya bisa mengerjakannya, berusaha semaksimal mungkin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai teman keseharian, sebagai petunjuk, dan banyak lagi, sehingga dengan itu akan tercapai keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya pengajian tentang Al-Quran dan As-Sunnah sekian saja. Bila ada kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.